Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifatul Munawwaroh dari Prodi Pendidikan Agama Islam PAI 3 YIN Samarinda. Saya akan mempresentasikan mata kuliah IAD, IBD, ISD dengan dosen pengampu Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD yang bertema memahami hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Quran. Terbagi menjadi 4. A. Hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. B. Keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. C. Perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Dan yang terakhir D. Problematika nilai, moral, dan hukum. Langsung saja kepada yang pertama. A. Hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Menurut Bambang Darusso, nilai memiliki ciri sebagai berikut. A. Nilai itu suatu realitas abstrak. B. Nilai memiliki sifat normatif atau idealis. C. Nilai motivator. Menurut Darji Darmodiharjo, nilai adalah kualitas atau keadaan yang bermanfaat bagi manusia baik lahir ataupun batin. Sesuatu dianggap bernilai apabila memiliki sifat berikut. A. Menyenangkan. B. Berguna. C. Memuaskan. D. Menguntungkan. Dan E. Menarik. Dan yang terakhir F. Keyakinan. Moral berasal dari bahasa Latin dari kata mores yang berarti adat kebiasaan. Kata mores ini mempunyai sinonim mos, moris, moral. Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak atau kesusilaan. Jadi, moral adalah tata aturan atau norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Istilah moral dapat disamakan dengan istilah etika, etik, akhlak, kesusilaan, dan budi pekerti. Dalam filsafat, nilai secara sederhana dibedakan menjadi 3 jenis. A. Nilai logika, yaitu nilai tentang benar dan salah. B. Nilai etika, yaitu tentang baik dan buruk. Dan yang terakhir C. Nilai estetika, yaitu tentang indah dan jelek. Yang terakhir adalah hukum, adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Jika dilanggar akan menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah berupa sanksi. Adapun ciri-ciri hukum antara lain: A. Adanya perintah atau larangan. B. Perintah atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang. C. Apabila setiap orang melanggar perintah akan terkena sanksi. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda. Beberapa tujuan hukum adalah keadilan, kegunaan, kepastian hukum, dan lain-lain. Ada 4 fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. A. Sebagai alat pengukur tata tertib hubungan masyarakat. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. B. Keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan berasal dari bahasa Arab berarti tengah. Keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah, atau dengan kata lain, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berikut beberapa pendapat mengenai makna keadilan. Menurut Franz Magnus Suseno, dalam bukunya yaitu Etika Politik menyatakan, keadilan sebagai suatu keadaan di mana semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama. Sedangkan menurut Plato, membedakan keadilan dalam 3 macam: keadilan distributif, kumulatif, dan legal atau moral. Faktor-faktor penyebab para anggota masyarakat mematuhi hukum atau Profesor Dr. Sukanto, SH adalah: 1. Kepentingan masyarakat terjaga oleh hukum. 2. Pemenuhan kebutuhan. 3. Identifikasi. Yang keempat, internalisasi.
Ketertiban berasal dari kata tertib yang artinya teratur. Ketertiban adalah salah satu perwujudan dari keteraturan. Dengan adanya hukum dan norma yang dipatuhi oleh masyarakat, maka akan tercipta suatu ketertiban. Kesejahteraan atau sejahtera dalam istilah umum menunjukkan keadaan yang baik, di mana kondisi masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Selanjutnya C. Perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Ciri orang bermoral dan tidak bermoral adalah jika seseorang melakukan tindakan sesuai dengan nilai rasa dan budaya yang berlaku di tengah masyarakat tersebut dan dapat diterima dalam lingkungan kehidupan sesuai aturan yang berlaku, maka orang tersebut dinilai memiliki moral. Kata moral atau akhlak seringkali digunakan untuk menunjukkan suatu perilaku baik atau buruk. Nilai baik manusia sebagai makhluk individu dapat dilihat dengan adanya perilaku seperti jujur, dapat dipercaya, adil, bertanggung jawab, dan lain-lain. Kesadaran hukum pada hakikatnya berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang ketentuan hukum yang mengatur hidup dalam hidup bersama. Dari pengakuan mengenai ketentuan hukum ini akan lahir suatu pengakuan dan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang dimaksud, sehingga timbul penghayatan terhadap ketentuan hukum tersebut. B. Problematika nilai moral dan hukum. Hukum sebagai norma harus didasarkan pada nilai moral. Norma moral adalah norma yang paling dasar. Norma moral menentukan bagaimana kita menilai seseorang. Secara ideal, seharusnya manusia taat pada norma moral dan norma hukum yang tumbuh dan tercipta dalam hidup sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Namun dalam kenyataannya terjadi berbagai pelanggaran, baik terhadap norma moral maupun norma hukum. Pelanggaran norma moral merupakan suatu pelanggaran etik, sedangkan pelanggaran terhadap norma hukum merupakan suatu pelanggaran hukum. 1. Pelanggaran etik. Kebutuhan akan norma etik oleh manusia diwujudkan dengan memuat serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan atau profesi. Kode etik profesi dibutuhkan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Kedua, pelanggaran hukum. Problema hukum yang berlaku dewasa ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dalam arti sempit berarti pelanggaran terhadap perundang-undangan negara. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana dari negara yang bersifat lahiriah dan memaksa masyarakat secara resmi berhak menerima sanksi bagi warga negara yang melanggar hukum. Ada beberapa hal yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum, di antaranya: pertama, kesadaran atau pengetahuan hukum yang lemah. Kedua, ketaatan terhadap hukum. Ketiga, perilaku aparatur hukum. Dan yang keempat adalah faktor penegak hukum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.